Here we go! Tingkat stunting di Indonesia. Pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi di Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Nah, berdasarkan prevalensi tersebut, Indonesia ini menunjukkan adanya penurunan tingkat stunting. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik nih sobat. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak, 1000 hari pertama kelahiran, menurut Kemenkes RI di tahun 2018. Selanjutnya, apa saja tanda dan gejala dari stunting? Yang pertama, kemampuan kognitif anak yang menurun. Yang kedua, anak yang mengalami stunting biasanya tubuhnya pendek di bawah rata-rata seusianya. Yang ketiga, anak jadi lebih mudah sakit. Dan yang terakhir, berat badan anak lebih rendah dari seusianya. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor penyebab stunting pada anak. Yang pertama, asupan gizi yang tidak adekuat. Asupan gizi yang tidak adekuat akan mempengaruhi pertumbuhan fisik pada anak. Jika asupan nutrisi anak terpenuhi dan dapat digunakan seoptimal mungkin, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan menjadi optimal. Dan sebaliknya, apabila status gizi anak bermasalah, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa. Yang kedua, faktor sosioekonomi atau kemiskinan. Pendapatan atau kondisi ekonomi keluarga yang kurang biasanya akan berdampak kepada hal akses terhadap bahan makanan yang terkait dengan daya beli yang rendah. Selain itu, apabila daya beli rendah, maka mungkin bisa terjadi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Sejak hari pertama kehidupan bayi pada umur 0-2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas setelahnya. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Selanjutnya, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR. Selanjutnya, rendahnya akses sanitasi dan air bersih. Sulitnya sumber air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan kakus, merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. Dan yang terakhir adalah riwayat penyakit infeksi dan faktor genetik. Faktor lain adalah penyakit infeksi yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak balita yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Masalah kesehatan yang pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan atas, kecacingan, dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga nih bagaimana sih cara mencegah stunting pada anak. Nah, pencegahan yang pertama yaitu pemberian ASI, air susu ibu eksklusif selama 6 bulan adalah praktik yang memberikan hanya ASI kepada bayi tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan selama periode 6 bulan pertama di kehidupannya. Ini rekomendasi dari WHO dan UNICEF loh untuk pencegahan stunting dan memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang optimal selama fase awal kehidupan mereka.
Nah, selanjutnya mengkonsumsi gizi seimbang. Artinya, asupan makanan yang mencakup semua jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh anak dalam proporsi yang tepat. Nutrisi yang seimbang memastikan anak menerima cukup protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan air untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Contoh makanannya itu seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, produk susu, biji-bijian, roti, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Cara pencegahan selanjutnya yaitu lengkapi imunisasi wajib dan tambahan. Pastikan si kecil mendapatkan seluruh rangkaian imunisasi sesuai jadwal. Tujuan utama imunisasi ini yaitu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Anak yang tidak dapat imunisasi juga bisa menjadi anak yang sakit-sakitan karena kekebalan tubuhnya yang tidak optimal. Jadi, anak yang sering sakit lebih mudah terancam stunting karena energinya lebih banyak digunakan untuk proses pemulihan daripada untuk pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu rutin pemeriksaan ke dokter dengan tujuan yaitu selalu memantau tumbuh kembang anak dengan melakukan kontrol rutin di puskesmas atau posyandu. Dengan begitu, bila ada permasalahan tumbuh kembang dapat diketahui sejak dini sehingga tidak terlambat mendapatkan penanganan termasuk bila mengalami gagal tumbuh kembang stunting. Selanjutnya yaitu rutin pemeriksaan ke dokter. Cara pencegahan terakhir yaitu menerapkan pola hidup sehat, yaitu seperti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan sudah makan, serta setelah melakukan aktivitas di kamar mandi. Apabila tidak menjaga kebersihan diri, bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti diare. Diare yang terus berulang dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi dan akhirnya meningkatkan risiko stunting.